Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berjumpa pada perkuliahan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai power factor correction atau koreksi faktor daya. Ya, baiklah, kita lihat dulu pengertian dasarnya. Jadi kalau kita mau memahami mengenai sesuatu, tentunya kita harus awali dulu dengan judul ataupun tema dari suatu permasalahan. Jadi power factor, tentunya kita pernah mendengar ya, power factor atau faktor daya. Misalnya suatu lampu faktor dayanya berapa, atau katakanlah sebuah motor faktor dayanya berapa, mesin cuci faktor dayanya berapa. Tentunya kita sudah pernah mendengar, mungkin tapi kita belum tahu persis apa pengertiannya. Yang pertama, pertanyaan pertama yang muncul, what is power factor? Atau apa itu faktor daya? Yang kedua, what cause low power factor? Apa yang menyebabkan faktor daya rendah? Tentunya setelah kita tahu apa pengertian power factor itu. Kemudian, why should I improve my power factor? Bagaimana saya memperbaiki power factor atau faktor daya? Berikutnya adalah how do I correct improve my power factor? Kemudian kelima, how long will it take my investment in power factor correction to pay for itself? Jadi kalau kita memperbaiki faktor daya, apa gunanya dan berapa harus kita tambahkan lagi biaya untuk perbaikan itu? Kemudian what is the next step? Apa yang harus dilakukan berikutnya? Mulai dari pertanyaan pertama, what is power factor? Apa power factor itu? Jadi untuk memahami itu, kita harus tahu dulu untuk memahami apa itu power factor atau faktor daya. Yang pertama, power factor atau daya itu yang disebut juga dengan kilowatt atau watt ya, adalah daya yang aktif atau daya yang bekerja, yang disebut juga dengan actual power atau daya yang sebenarnya, atau active power or real power. Jadi kalau watt atau kilowatt itu dia adalah daya yang sebenarnya yang kita butuhkan atau daya aktif ataupun daya nyata. Jadi watt itu adalah daya yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh suatu peralatan untuk bekerja. Nah, jadi kalau dia misalnya kita punya televisi, maka daya nyata ini adalah daya yang mengoperasikan televisi kita sehingga bisa hidup. Kemudian KVAR atau kifar adalah reactive power atau daya reaktif. Kifar ini adalah daya yang ada pada peralatan yang bersifat magnetik atau magnetic equipment. Seperti belitan transformator, kemudian belitan motor, dan belitan pada relay misalnya, yang digunakannya untuk menghasilkan atau memproduksi flux magnet.
Jadi bentuknya adalah menjadi fluk magnet. Daya yang diambil dari PLN itu berbentuk fluk magnet. Sementara daya nyata tadi digunakan untuk bekerja, berputar, atau menjadi panas. Itulah yang kita butuhkan. Untuk magnet kita nggak perlu sebenarnya. Yang ketiga KVA atau apparent power yang merupakan penjumlahan atau secara vektor atau vectorial summation dari kVAR dan kilowatt. Jadi penjumlahan secara vektor ya antara kVAR dan kilowatt itulah KVA. Nah, ini suatu perumpamaan atau analogi untuk memberikan pengertian kepada Anda. Misalnya di sini katakannya, let's say you are at the ballpark and it's a really hot day, pada keadaan panas. Kemudian kamu memesan sebuah secangkir minuman. Minuman ini berbusa. Airnya, misalnya kita memesan apalah ya, yang soda misalnya kan. Soda air sodanya itu itulah kilowattnya itu atau wattnya. Kemudian busanya itu adalah kVAR-nya. Kemudian total air soda ditambah busanya itu adalah kVA-nya. Jadi kesemuan daya ini, kesemuan dari minuman kita ini namanya kVA. Busanya itu kVAR. Jarang orang minum busanya ini kan. Busanya ini nggak diminum. Tapi menambah banyak aja. Kemudian yang airnya yang kita butuhkan betul-betul adalah kilowatt atau wattnya, daya aktifnya. Jadi itu sebagai gambaran kalau kita mau mengerti apa itu faktor daya. Bahwa daya itu ada 3, daya aktif, kemudian daya reaktif atau kVAR, kemudian daya semu atau apparent power. Jadi power factor adalah perbandingan antara daya aktif dibagi dengan daya semu tadi. Sorry, dengan daya nyata, apparent power ini daya nyata. Jadi daya aktif dibandingkan dengan daya nyata. Kenapa dikatakan nyata? Karena itulah yang tercatat dalam pengukuran daya. Misalnya pada kWh meter kita itu kan kVA atau VA, dia volt ampere satuannya. Jadi sebenarnya meteran listrik kita itu adalah volt ampere, bukan wattnya. Karena di situ dia ada kumparan arus, kemudian ada kumparan tegangan. Jadi V kali I. Nah, cos pi-nya tidak diikutkan. Jadi kW per kVA. Jadi kalau kita bandingkan dengan analogi tadi, merupakan perbandingan antara air soda dibandingkan dengan soda yang kita beli. Airnya plus busanya. Apa itu kalau sering kita membeli yang contohnya inilah kita beli misalnya pop es gitu kan. Airnya ada, tambah esnya lagi yang banyak. Padahal kita nggak butuh sih batu esnya itu. Nggak butuh. Ya kan nggak akan kita makan itu batu esnya. Yang kita butuhkan airnya. Tapi ketika kita beli satu cangkir itu udah plus batu esnya itu. Gitu maksudnya.